Jemaat Shalom. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 sampai bab 7 mengenai teologi Injil Markus sampai kisah para rasul. Selamat menyaksikan. Sekarang kita masuk pada bab 4, teologi Injil Markus. Saudara-saudari, kali ini saya akan menjelaskan mengenai teologi Injil Markus. Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri pada tahun 55 sampai 65 Masehi dengan tema Yesus adalah hamba. Kata kuncinya yaitu pelayanan. Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Saudara-saudari, menurut Papias sekitar tahun 1130 Masehi dan beberapa abad kedua, Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Markus menulisnya di Roma untuk orang Romawi yang percaya. Injil Markus mungkin adalah Injil yang pertama-tama ditulis. Saudara-saudari, ada pun tujuan Injil Markus ini ditulis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, satu, karena pada tahun 60-an Masehi orang percaya diperlakukan dengan kejam oleh masyarakat dan banyak di antaranya disiksa bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero selaku salah satu seorang pemimpin di Roma. Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan pengembalaan terhadap masa penganiayaan. Kedua, untuk memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma dan jikalau diperlukan mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil dengan mengharapkan kepada mereka kehidupan penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Saudara-saudari, sekarang kita masuk pada muatan teologis Injil Markus. Ada beberapa poin. Yang pertama, kristologi yang ditindakan. Yang artinya, salah satu ciri khas dari teologi Markus adalah apa yang disebut kristologi yang ditindakan. Injil Markus mengembangkan kristologi melalui cara bercerita, misalnya bagaimana Yesus mendemonstrasikan diri sebagai Allah dengan cara memberikan panggilan dengan wibawa, ikutlah aku. Bisa kita lihat dalam Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Ia juga menunjukkan kuasa Allah atas dosa dan sakit penyakit. Kita bisa lihat Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Dalam Injil Markus ini kita menemui Yesus sebagai Mesias, anak Allah, Tuhan dengan gelar-gelar dalam bahasan kristologi melalui tindakan dan aksi Yesus. Poin kedua yaitu presentasi mengenai Allah. Siapa Allah itu? Diperkenalkan melalui Injil Markus yang kita dapati melalui Yesus melalui apa yang diucapkannya. Melalui Yesus kita kenal Allah sebagai Raja, Bapa dan yang Maha Kuasa. Allah adalah Dia yang mendobrak segala penghalang yang dinyatakan lewat tindakan Yesus yang menyembuhkan dan mengampuni dosa. Dan puncaknya kebaikan Allah bagi kita yaitu Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk misi menyelamatkan lewat tebusan melalui kematiannya. Dalam presentasi mengenai Allah ada beberapa hal yang akan dibahas. Di antaranya yaitu pertama, mengenai kerajaan Allah. Kita mungkin sering berpikir bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang tidak bergerak dan berada di suatu tempat. Di Injil Markus kita jumpai bahwa kerajaan itu adalah sebutan lain yang merujuk kepada kehadiran pemerintahan Allah
Allah mengintervensi sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujudkan kuasanya dalam mencapai maksud dan tujuannya. Kedua, yang itu pemuridan. Bagi Markus, hal kerajaan dan pemuridan keduanya terjalin menjadi satu. Allah akan menyatakan kuasa kerajaan Allah merupakan suatu undangan kepada ketaatan, panggilan untuk mengikut Yesus sebagai Raja dalam pemerintahannya. Dalam uraian yang telah disampaikan, maka pembaca Injil Markus mulai mengerti apa saja syarat serta harga yang harus dibayar dan penghargaan yang akan diterima dalam mengiring Yesus. Yang ketiga yaitu misi. Artinya, walaupun tidak ada pengutusan langsung untuk melaksanakan misi di dunia di Injil Markus, namun dalam Injil ini tidak saja memberi bayangan terhadap misi, tetapi juga memberi fondasi teologis untuk mengikutsertakan orang-orang kafir ke dalam komunitas para murid. Yesus mengatakan bahwa maksud utama dari Bait Allah adalah menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 11 ayat 17. Pada akhirnya kematian Yesus membawa bangsa-bangsa kepada iman dan pengakuannya percaya. Poin terakhir itu, yang keempat adalah penebusan dan keselamatan. Artinya, dalam Injil Markus didesain sebagai keharusan ilahi sesuai dengan rencana Allah, walaupun membuat orang tercegang karena tidak sesuai kategori keagamaan waktu itu. Teologi Markus mengenai penebusan dan keselamatan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepala pasukan tentara setelah penyaliban Yesus yang mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 15 ayat 37. Pernyataan ini memahami bahwa Allah dan manusia diperdamaikan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita masuk pada muatan teologis ketiga, yaitu eskatologis. Dalam Injil Markus ditampakkan dengan pengelimatan waktunya telah tiba, waktunya masih akan datang. Pernyataan Yesus di Markus pasal 1 ayat 15 bahwa waktu penggenapan itu telah tiba di sini dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah. Anak manusia akan mengirim malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru angin dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kita bisa lihat dalam Markus pasal 13 ayat 27. Sekarang kita masuk pada bab 5 mengenai teologi Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas sendiri dan merupakan kitab pertama yang dialamatkan kepada Theophilus. Lukas adalah seorang pertobat Yunani dan satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab dalam Alkitab. Saudara-saudari, tema Injil Lukas yaitu Yesus adalah manusia ideal. Dengan kata kunci Injil Lukas itu anak manusia. Kisah dalam Injil Lukas terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama kelahiran, kehidupan, dan pelayanan, kematian, bangkitan, dan kenaikan Yesus. Kedua, yaitu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan perkembangan selanjutnya dari gereja mula-mula. Menurut saya, Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi
guna menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita masuk pada muatan teologis Injil Lukas. Ada beberapa poin teologis Injil Lukas. Yang pertama, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. Lukas pasal 4 ayat 44, ungkapan Basileia Theodeo, kerajaan Allah yang dipakai dalam Injil. Lukas menunjuk kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia bagi mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Muatan teologis kedua yaitu gambaran-gambaran tentang Yesus. Yang pertama kita bahas yaitu peduli pada orang-orang bukan Yahudi. Saudara-saudari, Injil Lukas tidak hanya diberitakan kepada orang Yahudi saja, tetapi juga kepada orang yang dianggap kafir dan berdosa. Dalam kisah tentang Yohanes Pembaptis, Injil Lukas juga mengutip dari Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan bahwa keselamatan ditawarkan kepada semua bangsa. Kita bisa lihat dalam Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6. Lukas pun menggambarkan peta pelayanan Yesus yang tidak hanya meliputi di daerah Palestina. Yang kedua, kenalan bagi orang miskin. Penulis Injil Lukas hidup pada masa ketika sejumlah orang pada umumnya menganggap hina orang-orang miskin. Pandangan yang muncul pada waktu itu adalah orang yang miskin tidak berkenan pada Allah. Pandangan seperti inilah yang ingin dihalau oleh penulis Injil Lukas. Saudara-saudari, kata miskin dalam bahasa Yunani adalah ptochos, berarti miskin dalam arti sangat miskin, tidak mempunyai apa-apa. Namun walaupun perhatian Yesus terhadap orang miskin sangat luhur, Ia tidak bermaksud mendorong orang-orang miskin bagi menerapkan gerakan revolusioner. Yesus hanya menunjukkan belah rasa terhadap kumpulan yang dikucilkan masyarakat melalui karya-karya pelayanannya. Menyembuhkan orang buta, lumpuh, kusta, tuli, bahkan membangkitkan orang mati. Yang ketiga, saudara-saudari, kenalan bagi kaum perempuan. Yang artinya dalam dunia Yahudi, perempuan tidak dihargai dan dianggap sebagai kaum yang rendah martabatnya. Dalam hal ini, Yesus sebagai orang Yahudi justru tidak berarah demikian. Injil Lukas memperlihatkan keakraban Yesus dengan kaum perempuan sebagai kenalan. Dalam Injil Lukas dapat dijumpai beberapa sosok perempuan seperti Elizabeth, Maria, dan Marta. Maria Magdalena dan perempuan janda yang berasal dari Nain. Perempuan tidak hanya tampil sebagai kaum yang dibela, tetapi juga sebagai kaum yang turut terlibat dalam pelayanan Yesus. Lukas melaporkan mempunyai sejumlah perempuan yang dibentuk menjadi murid Yesus. Yang keempat yaitu kenalan bagi pemungut cukai. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan orang berdosa, pemungut cukai dianggap menjadi kumpulan yang tidak disukai dan dibenci oleh orang-orang Yahudi karena para pemungut cukai menarik uang pajak dari rakyat melebihi tarif yang ditetapkan. Injil Lukas mencatat tentang Yesus yang mau makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, yang membuat Yesus dikecam sebagai orang peminum dan pelahap. Namun dalam pandangan Yesus, seorang pemungut cukai bertambah berkenan di depan Allah daripada orang Farisi. Sekarang kita masuk pada muatan teologis yang ketiga, yaitu gelar-gelar Yesus. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Yesus sebagai nabi dalam Injil Lukas
Kata Nabi dalam 27 kali disebutkan. Lukas pasal 4 ayat 22 menceritakan tentang Yesus yang dilukiskan sebagai seorang nabi pada waktu dia membaca sebuah gulungan kitab di rumah ibadah di Nazaret. Gambaran Yesus sebagai seorang nabi sejak masa pelayanan hingga kematiannya merupakan hal yang akan ditekankan dalam Injil Lukas. Kedua, anak Allah. Gelar Yesus sebagai anak Allah muncul 25 kali dalam Injil Lukas. Allah sendiri mengakui Yesus sebagai anaknya. Tidak hanya Allah, bahkan setan pun mengaku Yesus sebagai anak Allah ketika ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ketiga, anak Daud. Penyebutan Yesus sebagai anak Daud dalam Injil ini hanya 3 kali, yaitu 2 kali saat Bartimeus menanti Yesus mencekikkan matanya dan 1 kali saat Yesus menanti keterangan ahli Taurat. Keempat, Kristus atau Mesias. Kata Kristus bersumber dari bahasa Ibrani Mashiach, yang berarti diurapi dan pada umumnya ditunjukkan pada orang yang diutus Allah bagi mengemban tugas tertentu. Bagi penulis Lukas, Yesus sebagai Mesias berarti sosok orang yang dilengkapi dan diutus Allah untuk menderita. Kelima, yaitu Tuhan. Tuhan banyak dijumpai dalam Injil ini, yaitu sebanyak 103 kali. Kata Tuhan sendiri yang dalam bahasa Yunani dari kurios memiliki arti. Kurios bisa dibentuk menjadi sebutan yang ditunjukkan pada pemilik sesuatu. Pemberian gelar Tuhan kepada Yesus berarti Yesus mencapai letak yang amat tinggi dan terhormat di samping Allah. Muatan teologis yang keempat yaitu gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan murid-murid Yesus, Lukas begitu berbeda dengan Injil lainnya. Jika dalam Injil Markus, murid-murid digambarkan dengan orang-orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus. Lukas justru sebaliknya, perbedaan tersebut diterapkan supaya bisa memberi gambaran tentang model kemudian yang dimilikinya dalam komunitasnya. Demikian pembahasan bab 5. Kita masuk pada bab 6, yaitu teologi Injil Yohanes. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, anak Zebedeus. Saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Tema dari kitab Injil Yohanes yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Dengan kata kunci kehidupan, kitab ini dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Injil Yohanes adalah Injil yang paling unik dari antara keempat Injil. Mengapa? Karena Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak dituliskan oleh ketiga Injil lainnya, dan menyatakan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Saudara-saudari, menurut beberapa sumber kuno bahwa Yohanes Rasul yang sudah lanjut usianya sementara tinggal di Efesus diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil yang rohani ini untuk menyangkal
suatu ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi berpengaruh bernama Cerintitus. Sekarang saudara-saudari, sekarang kita masuk pada muatan teologis Injil Yohanes. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu logos atau firman. Gagasan tentang logos memiliki latar belakang yang luas, baik di dunia Yahudi maupun Yunani, tetapi dalam Injil Yohanes memiliki maksud tertentu, yaitu yang pertama, Yohanes merujuk ada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Yohanes pasal 1 ayat 1. Hal ini dikaitkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya yang ingin menekankan tentang keberadaan firman sebelum segala sesuatu ada. Yang kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu penting berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak membedakan antara kuasa penciptaan yang dimiliki Logos dan Allah. Logos juga dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada, sedangkan untuk menciptakan ia menggunakan kata diciptakan. Yang ketiga, Yohanes mengaitkan logos dengan manusia. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan nabi, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. Bagi Yohanes, daging menandakan bahwa logos menjadi manusia secara utuh. Muatan teologis kedua yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Saudara-saudari, Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini ditampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Penekanan ini jelas terlihat dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, yaitu Bapa. Muatan teologis ketiga yaitu kata-kata aku adalah atau akulah. Kata ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada para pendengar dan pembaca, dan dalam Injil Yohanes ungkapan ini seringkali digunakan seperti akulah roti hidup. Ya, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-dombaku dan lain sebagainya. Kata seperti roti, terang pintu merupakan undur yang penting bagi orang-orang zaman itu. Dengan demikian menunjukkan betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan mereka. Penggunaan ungkapan aku adalah ingin menekankan keilahian Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya padanya. Saudara-saudari, demikian penjelasan mengenai Injil Yohanes. Kita lanjutkan ke kitab Kisah Para Rasul. Baik saudara-saudara, sekarang kita masuk pada bab terakhir atau bab 7, yaitu mengenai teologi Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas yang sama-sama ditunjukkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Tema dari kitab ini yaitu penyebaran Injil yang penuh dengan keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Dengan kata kunci kisah para rasul itu saksi-saksi Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen, bukan Yahudi, akan kisah Allah kekristenan. Saudara-saudari, Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejarawan yang cermat,
dan seorang teolog yang diilhami sebagai sejarawan gereja. Lukas menelusuri penyebaran Injil dari Yerusalem hingga ke Roma sambil menyebutkan sekitar 32 negara, 54 kota dan 9 pulau di Laut Tengah, 95 orang yang berbeda dengan nama serta beberapa penjabat dan administrator pemerintah dengan gelar jabatan yang tepat. Lukas dengan cerdas melukiskan makna beberapa pengalaman dan peristiwa dalam tahun-tahun mula-mula gereja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk pada muatan teologis kisah para rasul, yaitu yang pertama Allah. Muatan teologis mengenai Allah dibagi menjadi dua, itu pertama kedaulatan Allah. Lukas menjelaskan kematian Kristus sebagai hasil dari ketetapan Allah dan kemahatauan Allah. Ketetapan Allah berarti kehendaknya telah ditetapkan sebelumnya dan tidak fleksibel. Kedua, eksistensi Allah dan anugerah umum. Di Listra, Paulus mendeklarasikan Allah yang hidup kepada para pendengarnya, mengingatkan bahwa Ia adalah pencipta dan yang telah memberi kehidupan. Muatan teologis kedua yaitu Kristus. Saudara-saudari, penekan Lukas sehubungan dengan Kristus di kisah para rasul ada beberapa segi, yaitu penyaliban dan kematian Kristus, kebangkitan Yesus dan kembalinya Kristus. Dan saat itu para malaikat berjanji bahwa Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama. Sekarang kita masuk pada muatan teologis ketiga, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudari, pekerjaan Roh Kudus berkesinambungan dengan misi Yesus. Keseluruhan perkembangan gagasan dalam sejarah Kristen yang mula-mula itu dikuasai oleh Roh Kudus. Kitab ini berbicara banyak tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu pertama, Pentakosta bukan satu peristiwa yang menerobos secara mendadak, tetapi para rasul telah diingatkan sebelumnya supaya menanti, dan para rasul menerima kuasa untuk bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria melalui pemimpin-pemimpin jemaat mula-mula. Selanjutnya pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam. Salah satunya yaitu dua peristiwa pertobatan penting, yaitu peristiwa pertobatan Paulus dari Tarsus dan peristiwa pertobatan Cornelius. Pekerjaan Roh Kudus selanjutnya adalah perannya dalam nubuatan. Contohnya, berhubungan dengan nasib yang akan menimpa Paulus di Yerusalem. Saudara-saudari, pekerjaan Roh Kudus selanjutnya yaitu dalam menyelesaikan pertikaian. Selanjutnya pekerjaan Roh Kudus dalam misi kepada orang bukan Yahudi, dan terakhir pekerjaan Roh Kudus dan murid-murid di Efesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang kita masuk pada muatan teologis keempat, yaitu keselamatan. Saudara-saudari, artinya keselamatan melalui beriman kepada Kristus. Keselamatan adalah anugerah Allah dan keselamatan terlepas dari jasa bentuk apapun. Sekarang kita masuk pada muatan teologis terakhir, yaitu gereja. Mulai dari reformasi, gereja dibentuk melalui baptisan dari karya Roh Kudus, lalu organisasi gereja, kemudian fungsi di gereja. Kisah para rasul memberikan pandangan yang bernilai berkaitan dengan gereja, yaitu petunjuk
adalah penting di gereja yang mula-mula, persekutuan yang melibatkan hal-hal materi, perjamuan Tuhan, penderitaan, dan pelayanan. Yang paling penting adalah penginjilan. Demikian materi yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kiranya video saya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.